Kembali lagi, hari ini kita mau lanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Yohanes yang keempat, ayat 27 sampai ke ayat yang ke 42. Ayo kita doa dulu sama-sama ya. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan untuk kami hari ini bersama-sama untuk membaca firman-Mu. Kami minta kepadamu Roh Kudus agar Engkau menyingkapkan isi hatimu hari ini. Apa yang hendak Engkau sampaikan melalui pembacaan hari ini. Kami membuka hati kami, pikiran kami untuk-Mu Tuhan. Kami mau mengerti apa yang kami baca hari ini. Supaya kami bisa hidup di dalam firman-Mu. Dan kami bisa lakukan itu Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau imani apa yang kami baca. Kami percaya Tuhan hari ini Kau akan bicara lagi kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke. Jadi kemarin kita baca ayat dari pasal 4 ayat 1 sampai ke 26. Pertemuan Tuhan Yesus dengan wanita Samaria. Terakhir di situ Tuhan Yesus menyingkapkan siapa dia sebenarnya. Dia kasih tahu bahwa dia itu adalah Mesias kepada wanita ini. Kita lanjut ayat 27. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau kehendaki?" atau "Apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia itu Kristus?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Kita perhatikan bahwa tadinya wanita ini yang pergi diam-diam untuk mengambil air di sumur supaya tidak ketemu siapa-siapa. Setelah pertemuannya dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengungkapkan apa yang telah dia lakukan selama ini, bahwa dia hidupnya itu di dalam percabulan, dalam kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi pertemuannya itu dengan Yesus tidak membuatnya dia menjadi tertutup akan dosa-dosanya. Tuhan Yesus mengatakan kehidupannya yang tidak berkenan, tetapi di dalam kasih. Kita lihat buktinya adalah perempuan ini tidak lagi menyembunyikan identitasnya, tapi dia setelah Tuhan Yesus menyingkapkan siapa dirinya sebenarnya terhadap wanita ini dan memberitakan bahwa kalau dia mau air hidup itu yang Tuhan Yesus bisa berikan kepadanya, maka dia tidak akan lagi haus secara rohani. Wanita ini mengalami hal yang luar biasa saat percakapannya dengan Tuhan Yesus. Jadi setelah Tuhan Yesus mengungkapkan bahwa dia itu adalah Mesias, wanita ini bukannya lari dari Tuhan Yesus untuk menyembunyikan dirinya, kembali kepada laki-laki bersamanya dia tinggal yang bukan suaminya, tetapi dia pergi ke kota, ke tempat orang banyak, tempat yang sebenarnya dia hindari selama ini untuk tidak ketemu dengan siapa-siapa. Dia pergi ke sana dan dia bilang, "Hei orang-orang, kalian tahu, itu ada seorang laki-laki. Dia menceritakan segala yang telah aku perbuat.
Dan apa yang dia perbuat ini, kita tahu bahwa itu sebenarnya hal yang tidak bisa dibanggakan. Tetapi dia tidak lagi menyembunyikan kesalahannya atau dosanya. Tetapi dia justru kasih tahu ke orang-orang ini. Dia bilang, lihat itu ada orang yang bilang apa yang telah aku perbuat. Coba kalian lihat sendiri. Sepertinya dia itu adalah Mesias. Orang-orang ini langsung bangkit dan pergi untuk bertemu dengan Yesus. Itu luar biasa sekali. Coba kalian bayangkan gimana kejadiannya yang saat itu. Ya, kita baca lanjut ke ayat 31. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata, seorang kepada yang lain, "Adakah yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Setelah percakapan dengan wanita ini, tadinya yang Tuhan Yesus itu dia kehausan, kelelahan. Tapi setelah percakapan dengan wanita ini, Tuhan Yesus itu justru merasa badannya kembali segar, kembali dikuatkan. Karena dia melakukan kehendak Bapanya. Dan itulah makanannya. Jadi makanan rohaninya, jadi mungkin secara jasmani, Tuhan Yesus itu tidak mendapatkan makanan atau minuman, tetapi secara rohani, secara jiwanya, setelah dia melakukan kehendak Bapanya, dia kembali merasa dikuatkan, disegarkan. Dan itu mempengaruhi tubuhnya secara jasmani. Lanjut, dia yang mengutus aku dan menyelesaikan, ulang ayat 34, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Di sini kita bisa lihat bahwa kalau kita melakukan kehendak Tuhan dan menyelesaikan pekerjaannya, itu tidak akan membuat kita menjadi lelah, menjadi tidak akan merusak tubuh kita secara jasmani ataupun kehidupan kita secara rohani. Ayat 35. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Jadi di sini Tuhan Yesus tidak mengungkapkan panen secara seperti memanen gandum, tetapi dia ini berbicara tentang hal rohani, bahwa akan banyak orang yang akan datang kepadanya, jadi panen jiwa-jiwa istilahnya, ya kan? Karena di sini dia bilang ayat 36, sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Jadi ini konteksnya, hubungannya adalah panen jiwa-jiwa untuk yang kekal. Karena kalau gandum kan kalau dipanen dimakan habis selesai. Tapi kalau panen jiwa-jiwa itu sampai kekal. Jadi Tuhan Yesus tidak menceritakan
tentang panen gandum, ya, makan untuk menjadi makanan. Dan dia bilang bahwa saatnya ini untuk panen yang tidak mereka tabur, tapi yang ditabur oleh orang-orang sebelum mereka. Dan hari ini mereka itu datang untuk panen orang-orang ini, untuk memanen jiwa-jiwa yang akan datang, yang akan kita baca sekarang ini di ayat ke-39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Jadi orang-orang ini percaya perkataan wanita ini bukan karena wanita ini melakukan hal yang wah luar biasa rohaninya, ya, tapi dia itu mengatakan apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupannya. Itu yang bikin orang-orang ini jadi percaya. Ayat ke-40, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Jadi mereka saking senangnya, hausnya untuk mendengar perkataan Tuhan Yesus, apa yang ada di hatinya mereka itu rindu untuk mendengar. Mereka sampai Tuhan Yesus tinggal di sana selama 2 hari. Padahal dia itu dalam perjalanan pulang, ya. Tapi dia mau tinggal di Samaria untuk 2 hari. Dan lebih banyak lagi orang-orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dia adalah benar-benar juru selamat dunia. Luar biasa. Ini perkataan dari orang-orang Samaria yang dijadikan, yang bukan dijadikan, tapi yang dianggap remeh oleh orang-orang Yahudi. Mereka mau percaya akan perkataan Tuhan Yesus. Tetapi orang Yahudi, di mana tempat tinggal Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus itu berkata tentang dirinya di sinagoge, di ya pokoknya di setiap kesempatan yang Tuhan Yesus ada, dia ceritakan tentang kerajaan Allah, tentang siapa dia, tapi tidak, ya, hanya sedikit yang mau percaya. Tetapi ini di satu daerah itu sungguh luar biasa, di Sikar. Ini orang-orang semua datang kepada Yesus dan mereka mau percaya. Dan mereka diselamatkan. Karena apa? Karena mereka mengakui bahwa dialah, Yesuslah benar-benar juru selamat dunia. Bukan karena perkataan wanita itu tadi, tetapi karena mereka dengar langsung akan perkataan Tuhan Yesus. Siapa dirinya? Ya, jadi untuk hari ini sampai di sini dulu pembacaan Yohanes 4 ayat yang ke-27 sampai ke-42. Oke, saya lanjut besok lagi ayat yang ke-43 sampai ke-54. Tuhan berkati. Dadah.